Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku, Anggia Dwi Larasati. Nah teman-teman, pada video pembelajaranku kali ini aku akan menyampaikan materi tentang satuan dan juga besaran. Nah teman-teman, tapi sebelum itu bantu aku ya untuk like, komen, dan subscribe agar video pembelajaranku ini menjadi bermanfaat dan berkembang lebih baik lagi. Nah, teman-teman pasti sudah penasaran kan apa sih itu tentang satuan dan juga besaran. Sebelum itu, teman-teman, aku akan coba sampaikan sedikit contoh pergi ke warung. Nah, untuk membeli misalnya gula putih. Nah, pasti bapak penjual ataupun ibu penjualnya akan menyampaikan pertanyaan tuh, teman-teman. Mau beli berapa kilogram gula putih, nak? Nah, pasti teman-teman akan menjawab, mau beli 7 kilogram, mau beli 3 kg, ataupun mau beli 5 kg. Nah, apa sih sebenarnya teman-teman kaitannya dengan satuan ataupun dengan besaran? Nah, kali ini aku akan coba bahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang besaran. Baik, yang pertama adalah besaran. Apa sih teman-teman, apa itu besaran? Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya nih teman-teman, pasti teman-teman pernah kan mengukur tinggi badan. Nah, pasti hasilnya menunjukkan misalnya 170 cm gitu. Atau ketika teman-teman sedang demam, teman-teman akan mengukur suhu badan teman-teman. Nah, ternyata hasilnya misalnya 35 derajat Celcius. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, itu tadi salah satu contoh juga untuk besaran. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka gitu. Jadi mengapa ya besaran diukur dalam bentuk angka? Kenapa tidak dengan kata sifat aja? Kenapa ya teman-teman? Jadi teman-teman, kenapa tidak bisa diukur dengan kata sifat? Karena kata sifat itu bentuknya adalah terbatas. Contohnya, spidol ini kecil, buku ini besar, mobil ini besar, truk ini sangat besar, dan pesawat ini sangat besar, bandaranya sangat-sangat besar. Nah, itu tadi teman-teman, kenapa dalam satuan atau besaran ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk kata sifat, tetapi kita bisa nyatakan dalam bentuk angka, seperti itu. Jadi, jika teman-teman akan menyatakan contoh-contoh di atas itu dalam bentuk angka, ya itu tidak menjadi masalah, fine-fine aja teman-teman, boleh-boleh saja, seperti itu. Lalu teman-teman, ada nggak ya kira-kira besaran yang tidak dapat diukur dengan angka? Jawabannya ada. Contohnya apa? Contohnya misalnya seberapa hormat murid kepada gurunya. Itu tidak bisa teman-teman dapat diukur dengan angka. Atau contoh lain, seberapa besar sayang orang tua kepada anaknya. Itu juga salah satu contoh tidak dapat diukur dalam bentuk angka gitu teman-teman. Nah, itu tadi besaran teman-teman. Kalau yang satuan apa ya kira-kira? Lalu satuan itu apa ya kira-kira? Jadi satuan adalah ukuran baku dari suatu besaran yang dapat diukur atau yang digunakan untuk mengukur. Nah teman-teman, ada dua macam dari satuan. Nah, satuan yang pertama adalah satuan baku, yang kedua adalah satuan non-baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang telah disepakati dan diakui dalam satuan sistem internasional. Nah, biasanya teman-teman kita sebutnya itu dengan singkatan, yaitu SI. Contohnya apa? Contohnya ya pasti meter, kemudian kilogram, ataupun sekon dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh dari satuan internasional teman-teman. Nah, yang kedua adalah satuan non-baku.
Berarti kebalikannya teman-teman, yaitu satuan yang tidak diakui oleh satuan internasional atau SI. Contohnya apa nih? Contohnya seperti jengkal ya, kemudian depa, kemudian mengukur langkah. Itu salah satu contoh dari satuan non baku. Nah, teman-teman, berbicara mengenai satuan, kita harus tahu atau perlu tahu ya, harus memahami tentang satuan baku, satuan non baku ya, dan sebagainya. Salah satunya teman-teman, kita harus paham betul tentang satuan internasional. Contohnya nih teman-teman, misalnya ketika teman-teman sedang mengukur tinggi badan teman-teman, ternyata ukurannya menghasilkan 170 cm misalnya. Nah, ternyata teman-teman di negara Eropa, di negara Jepang, di negara Malaysia dan sebagainya, itu mereka juga dalam menyebutkan tinggi badan pun sama dengan apa yang kita sebutkan, yaitu 160 ataupun 170 cm. Gitu. Jadi satuannya sama, cm, baik di negara yang lain. Nah, itu tadi yang harus kita pahami terkait satuan standar ataupun satuan internasional, seperti itu. Lalu teman-teman, apa sih sebenarnya satuan internasional itu? Dari tadi kita membahas satuan internasional dan sebagainya. Jadi teman-teman, dalam ilmu fisika itu ada dua macam besaran. Nah, yang pertama adalah besaran pokok, kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Apa sih sebenarnya masing-masing dari besaran itu teman-teman? Yang pertama adalah besaran pokok. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak tersusun dari besaran-besaran yang lainnya. Ada 7 besaran pokok sesuai dengan standar ataupun sistem internasional teman-teman. Yang pertama yaitu panjang, biasanya satuannya adalah meter. Kemudian yang kedua adalah waktu, biasanya satuannya sekon. Kemudian yang ketiga adalah massa, itu satuannya kilogram. Yang keempat itu suhu, satuannya Kelvin. Yang kelima itu adalah watt arus listrik, satuannya ampere. Kemudian yang keenam jumlah zat, itu satuannya mol. Dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya, satuannya adalah candela. Nah teman-teman, untuk mengingat 7 besaran pokok sesuai satuan internasional itu pasti sedikit sulit, bukan? Aku punya triknya. Caranya, aku punya singkatan teman-teman. Biasanya aku menggunakan singkatan seperti JIWA SMP. Nah, J-nya itu menyatakan jumlah zat, I-nya itu menyatakan intensitas cahaya, W-nya adalah waktu, A-nya adalah kuat arus listrik, kemudian S-nya adalah suhu, kemudian M-nya adalah massa, dan yang terakhir P adalah panjang. Ya, teman-teman, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran turunan dari besaran pokok yang pertama tadi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hasil dari pembagian dan perkalian dari dua besaran pokok. Ada banyak macam teman-teman terkait besaran-besaran turunan. Tapi yang aku sebutin ini bukan semata-mata hanya ini saja. Karena besaran turunan itu ada banyak sekali teman-teman. Mungkin nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang video terkait materi besaran-besaran turunan. Nah, pada kali ini aku akan coba sampaikan yang biasanya itu sering terjadi atau sering keluar gitu teman-teman terkait besaran turunan. Yang pertama itu biasanya luas, kemudian ada juga volume, kemudian massa jenis, kemudian kecepatan, percepatan, dan gaya. Lanjut ada usaha dan energi. Selanjutnya ada tekanan, ada daya, dan biasanya yang terakhir itu biasanya disebut dengan momentum. Nah, itu tadi teman-teman besaran turunan yang biasanya dipakai
dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, nanti untuk besaran turunan selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Baik teman-teman, itu tadi video pembelajaran dari aku. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa loh untuk bantu aku like, komen, dan subscribe agar video aku ini semakin berkembang teman-teman. Baik, itu saja video dari aku. Aku tutup ya teman-teman. Jangan kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.